Bisa aja dalam hidupnya dia sebenarnya satu dia bisa jadi punya natural capitalnya secara ibaratnya bakat bawaannya lah gitu ya, skill bawaannya memang dia cenderung bagus nih untuk berlogika misalnya, itu kan bisa. Penelitiannya juga banyak soal ini, maksudnya bagaimana kita memang bisa punya bakat bawaan untuk ini gitu kan. Yang kedua, kita nggak tahu seberapa kehidupan dia mengasah logikanya gitu. Kadang-kadang tuh orang pikir untuk membangun suatu skill itu harus ada latihan khususnya gitu. Ya kan, misalnya kita sekolah di bidang ini gitu. Lah padahal kalau misalnya kita contoh ya, atlet mau ngebangun kemampuan lari misalnya. Dia bisa aja lari benar-benar di track lari gitu kan. Tapi bisa aja ada orang di luar sana yang kerja sehari-harinya butuh lari. Ya dia udah latihan lari dengan sendirinya tanpa dia harus datang ke stadion dan lari di track kayak gitu loh. Sama dengan logika berhitung. Misalnya ada anak dari kecil nemenin ibu bapaknya jaga warung. Ngurusin hitungan gitu. Jadi ngurusin ini kembaliannya berapa, ngitungin stok, berasnya tinggal berapa kilo atau gulanya berapa kilo. Tiap hari dia ngurusin kayak gitu, ya dia kelatih dong numerical thinkingnya gitu loh. Gampang buat dia ngeliat angka segini-segini cepet langsung, ini segini, sisanya segini, cepet gitu. Nah itu kan dia udah latihan tanpa dia harus duduk di sekolah dan buka buku matematika gitu loh. Jadi poinnya adalah aku ngelihat kalau setidaknya dari sampel yang aku tahu gitu ya, fondasi berpikir ya untuk literasi dasar, logika dasar itu sangat-sangat menentukan basically. Kayak orang akhirnya bikin keputusan gimana gitu loh, dan orang mengerjakan sesuatu gimana, dan akhirnya menentukan semua outcomes dari produktivitas dia gitu ya, apapun bentuk karya yang dia bikin gitu, mau itu bahkan di bidang apapun lah gitu. Kalau orang kadang-kadang punya stereotipe gitu ya, kalau seniman nggak butuh ini gitu, iya kan, atau enggak ini kan mau jadi atlet nggak butuh ini, nggak mungkin gitu loh. Di mana-mana bahkan banyak kejuaraan olahraga yang sangat membutuhkan cognitive skill yang tinggi gitu loh. Termasuk misalnya sepak bola, di mana itu butuh strategi teamwork yang benar-benar bagus gitu kan. Harus memprediksi gitu lawannya nanti move-nya bakal kayak gimana. Kemudian mengetahui probabilitas, kayak kalau orang pakai strateginya kayak gini berarti kita ngelawannya kayak gimana. Untuk memahami itu aja udah butuh fungsi kognitif yang lumayan tinggi gitu kan. Nah itu baru soal emang actual soal sepak bolanya gitu ya. Belum soal dia hidup sebagai warga dunia aja gitu. Kita hidup nih gitu kan sehari-hari. Kita bagaimana kita bisa menjaga level konsumsi kita misalnya, punya kesadaran akan punya kesadaran akan sampah kita kemana, punya kesadaran bahwa oh ternyata sekarang bumi ada perubahan cuaca seperti ini, tahu udah bisa memprediksi, berarti